Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, jika kalian pernah belajar sejarah, maka nama-nama kerajaan yang akan dibahas berikut pasti begitu melekat daftar kerajaan yang dalam perjalanannya merupakan yang paling berpengaruh. Simaklah sampai habis. Majapahit. Masih ingatkah kalian dengan Sumpah Palapa yang melegenda ala Gajah Mada? Ya, sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Dick Loves menyebutkan dalam sejarah Indonesia modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara, jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kompasiana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, dalam perjalanannya Mataram kuno yang berbasis Hindu-Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karenanya, tidak salah jika rakyatnya makmur dan punya pengaruh yang kuat di Pulau Jawa. Kutai. Kerajaan tertua di Indonesia ada di Kalimantan Timur, di dekat hulu Sungai Mahakam yang kemudian dikenal orang-orang dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Nah, barulah pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, kerajaan Kutai menemui masa kejayaannya. Salah satu sebabnya karena saat itu di daerah Hulu Mahakam, tempat kerajaan berpusat, merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu, Maharaja Setyadarma, terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setyadarman sekaligus penanda selesainya masa kerajaan Kutai. Singosari. Antara tahun 1222 hingga tahun 1292, lahirlah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang pengawal setelah membunuh seorang aku bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang, sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya Kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Kerajaan ini menemui masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus yang terbesar. Memimpin dari tahun 1272 sampai 1292, Kertanegara menjadi raja pertama yang melakukan penaklukan hingga keluar Pulau Jawa, Wijaya. Kerajaan berpengaruh yang satu ini berbasis di Pulau Sumatera, berkembang di abad 8 sampai abad ke-12, serta berperan sebagai pusat penyebaran ajaran agama Buddha pada masanya. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya atau biasa pula ditulis juga dengan nama Sriwijaya. Tidak hanya berperan dalam penyebaran agama Buddha, faktanya kerajaan yang pertama kali dipimpin oleh Srijaya Naga ini juga berperan dalam persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan.
Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kerajaan maritim ini unggul dari segi perdagangan lautnya. Nah, dengan menguasai Selat Melaka, kerajaan Sriwijaya dipastikan berpotensi punya hubungan dagang yang cukup erat dengan kepulauan Malaysia, Cina, dan juga India. Masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Bala Putra Deva menjabat sebagai raja. Banten. Seorang panglima perang bernama Fathahillah pernah menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Fathahillah yang kelak mendapat gelar Wali Songo ini mendirikan kerajaan Banten. Ya, tepatnya pada abad 16, kerajaan yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fathahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati di Cirebon. Lalu, bagaimana pengaruh kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Faktanya, karena didirikan oleh seorang ulama besar, maka wajar jika kemudian kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran terhadap dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terkhusus lada, tak bisa diabai begitu saja. Bahkan setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka Negara. Berdasar pada sumber Tugu Prasasti pada tahun 358, berdirilah sebuah kerajaan yang diinisiasi oleh seorang bernama Jaya Singha Warman yang kelak akan bertahan hingga tahun 669. Selama waktu yang panjang itu, kerajaan yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopi 1, Kampung Muara, Bogor tersebut setidaknya pernah dipimpin oleh 12 orang raja, namun nama Raja Purnawarman menjadi nama yang paling tenar. Bagaimana tidak, di tangannya lah Tarumanegara berkembang sedemikian pesatnya, tidak hanya mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara sukses dalam bidang perdagangan. Tidak hanya melalui kulit penyu, masyarakat Tarumanegara juga sukses memperjualbelikan emas dan juga perak, yang membuatnya lekat dengan pertambangan jauh-jauh hari. Kediri. Kerajaan yang berbasis di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak punya banyak peninggalan arkeologi. Tapi tahukah kalian, dalam perjalanannya, kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 punya pengaruh yang cukup besar, terutama dalam bidang sastra. Didasarkan pada kronik artefak Cina tahun 1178 Masehi bernama Chou Kufei, diceritakan bahwa pada masanya, kerajaan Kediri adalah negeri yang paling kaya raya. Di bawah kekuasaan raja bernama Srijayabaya, ditunjang wilayah kekuasaannya yang sangat luas, seni sastra yang ada juga begitu terkenal hingga penjuru negeri. Karena itu, tidak salah jika kemudian kerajaan ini begitu dihormati dan disegani di berbagai wilayah. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan Demak langsung pasang badan dan didaulat sebagai kerajaan yang paling maju di Nusantara. Ada yang tahu kenapa? Faktanya kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Patah di tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, kerajaan yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Semarang, tepatnya di jalan menuju Kudus dari Surabaya ini, juga telah berjasa melahirkan Wali Songo atau 9 wali yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi, tidak perlu lagi diragukan pengaruhnya. Kalian pasti sudah bisa membayangkannya, bukan? Samudra Pasai. Kerajaan yang akan dibahas berikut ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia. Berpusat di pesisir pantai Sumatera sejak abad ke-13, kerajaan yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Malik Al-Saleh ini faktanya punya pengaruh yang cukup besar. Salah satu yang penting untuk diingat adalah perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Raja Sultan Malukul Dahir. Sebagai kerajaan yang berlokasi di dekat pantai, kerajaan ini punya lokasi yang cukup strategis. Hal ini dibuktikan dengan posisinya sebagai pusat perdagangan yang maju, bahkan pelabuhan kerajaan ini pun selalu ramai oleh pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Itulah tadi 10 kerajaan berpengaruh yang pernah ada di Nusantara. Nah, kalau kalian punya versi sendiri tidak tentang kerajaan mana yang punya pengaruh besar di Nusantara?